Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat pagi hadirin yang kami hormati. Ketua Badan Pengurus, Pembina, dan Pembina Yayasan Pendidikan Ganesha Global beserta jajarannya. Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha dan Senat Akademik, para alumni Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, serta para dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Dan yang kami cintai dan banggakan, seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, baik secara langsung maupun virtual, untuk bersama-sama mengikuti dan memeriahkan lustrum pertama Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Para hadirin, demi memohon kelancaran acara dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada Bapak I Ketut Sugiarta AMD, dimohon untuk memimpin doa. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memimpin doa. Demi kelancaran acara bersama, doa akan saya pimpin menurut kepercayaan Hindu. Marilah kita menundukkan kepala. Doa saya mulai. Om Swastiastu. Om Awigamastu Namasidam. Om Aditya Sia Waram Jyoti Rakta Teja Namastuti Sweta Pangkaja Madhyasti Bhaskarya Namastuti Om Rang Ring Sah Parama Siwar Adityaya Nama Swaha. Om Hyang Widi, sembah hamba kepadamu, memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu atas limpahan nikmat dan karuniamu yang tak terhingga. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Pada hari yang berbahagia ini, kami berkumpul dalam acara puncak perayaan lustrum pertama Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepadamu. Jadikanlah kampus yang kami banggakan ini sebagai institusi yang tak henti-hentinya mengalirkan pengetahuan dan ilmu yang memberikan berkah untuk masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Om Sri Ambawantu Sukha Ambawantu Purnam Ambawantu Kesama Sampurnaya Namah Swaha. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketut. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan himne dan march Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas kami persilakan.
Jayalah Mahaganesa, bersinarlah selalu. Menjadi cerdas dan berkarakter, itulah semboyan kita, melekat di tiap jiwa. Insan Mahaganesa, kuatkan tekadmu untuk berkarya, mengabdi untuk nusa. Tunaikan tugas nan mulia, jayakan Indonesia. Kami alumni Mahaganesa berjanji untuk setia, melesat ke penjuru bangsa, harumkan namanya. Ku bulatkan tekadku terus berkarya, berbakti pada bangsa. Tunaikan misi nan mulia, jayakan Indonesia. Mahaganesa, jayalah selalu untuk selamanya. Semua jasamu takkan ku lupa, alma materku tercinta. Jayalah Mahaganesa, jayalah Mahaganesa. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Para undangan dan hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama acara selanjutnya. Laporan Ketua Lustrum Pertama Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa kepada Ibu Apoteker Heni Arani Anfang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Pembina Yayasan Ganesa Global, Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, para alumni Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, seluruh dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, dan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini, baik secara langsung maupun virtual, untuk bersama-sama memperingati acara Lustrum Pertama Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa. 11 November 2021 tepatnya, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa telah berusia 5 tahun. Banyak doa dan harapan yang kita panjatkan agar Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa semakin sukses dan jaya. Adapun tema Lustrum Pertama pada tahun ini adalah sinergi di tengah pandemi, terus belajar, berkarya, dan berbagi kasih dengan sesama. Dalam rangka menyambut Lustrum Pertama Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, terdapat beberapa kegiatan yang diselenggarakan, yaitu yang pertama, webinar farmasi dengan judul Kupas Tuntas Perizinan Usaha Apotek dan Toko Obat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan yang telah dilaksanakan dengan lancar pada hari Minggu tanggal 7 November 2021. Kemudian acara kedua adalah lomba internal antara mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa yang meliputi lomba desain poster edukasi kesehatan, lomba video ucapan selamat ulang tahun, dan lomba vlog. Yang ketiga yaitu acara puncak perayaan lustrum pertama Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa dan pelantikan pengurus Ormawa periode 2021 sampai 2022 yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian rangkaian acara terakhir adalah bakti sosial. Bakti sosial ini akan menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Adapun sumber donasi pada bakti sosial ini berasal dari peserta seminar yang telah kita selenggarakan. Hingga hari ini, jumlah donasi yang telah terkumpul adalah sebesar Rp3.876.711. Selain itu juga kami akan mengumpulkan donasi yang berasal dari seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Mahaganesa. Hingga saat ini para panitia masih dalam tahap survei untuk menentukan tempat penyelenggaraan bakti sosial. Demikianlah laporan kegiatan lustrum pertama Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili panitia lustrum pertama mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya seluruh rangkaian acara ini, kepada seluruh donatur dalam bakti sosial, dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara lustrum pertama ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Hani. Selanjutnya, bersama saya kita mendengarkan sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa. Kepada Bapak Apotekar Kadek Dwi Cahyadi MSI, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama saya sampaikan dan terima kasih saya ucapkan kepada segenap Bapak Ibu dosen, kemudian panitia yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara ini. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Ganesa Global, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini, tiada rasa yang bisa saya panjatkan selain rasa syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena hari ini kita merayakan lustrum yang pertama, atau Dies Natalis yang kelima, institusi yang kita cinta ini, institusi tercinta, yaitu Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa. Jika dibilang tidak terasa, tidak terasa. Jika dibilang panjang, panjang. Dibilang berat, berat. Artinya ketika kita selalu berproses 5 tahun itu, oh kok sudah 5 tahun seperti itu. Tapi kalau dijalani berbagai tahapan yang sudah dilalui institusi ini, berat. Berat dalam arti apa? Yang pertama, saya bercerita kepada teman-teman, pada Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, dan juga adik-adik mahasiswa. Berat yang pertama adalah Mahaganesa ini baru. Di 5 tahun yang lalu, saya bersama Pak Tri waktu itu, posisi kami terbalik waktu 5 tahun yang lalu, saya sebagai Ketua Yayasan dan Pak Tri adalah sebagai Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa ketika
kampus ini kami dirikan, beratnya adalah institusi ini baru mencari jati diri, baru memperkenalkan diri di masyarakat 5 tahun yang lalu. Tentu untuk bisa dikenal di masyarakat, berat. Kedua, mendapatkan kepercayaan masyarakat, berat pada saat itu. Karena banyak hal yang tentu diragukan. Keraguan itu adalah, apakah kampus ini berizin? Itu adalah keraguan besar masyarakat pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, melalui penjelasan yang kita sampaikan, melalui proses yang kita jalani, kita bisa membuktikan itu semua. Membuktikan itu apa? Satu, kampus ini berizin. Pasti, kalau tidak berizin tentu tidak akan bisa beroperasi. Kita pasti sudah digerebek, dibubarkan oleh aparat kepolisian pasti. Kita buktikan. Kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berlangsung di Mahaganesa pada awalnya sangat diragukan oleh masyarakat. Punya lab enggak kampusnya? Kita buktikan. Kampusnya ada, lab milik sendiri, semua proses berjalan. Yang ketiga, bisa menghasilkan lulusan enggak? Tentu. Karena kita sudah punya izin operasional, kita terakreditasi baik, kita meluluskan. Angkatan pertama kita, kebetulan dari alumni, perwakilan alumni ada Kak Sandi yang hadir di sini, sudah lulus. Setelah lulus, legal nggak? Ya tentu legal. Ijazah yang dimiliki legal, transkrip nilainya legal, sertifikat kompetensi sebagai tenaga teknis kefarmasian legal. Beliau sudah mempunyai STRTTK juga, ya. Dari Serkom ngurus STRTTK bisa, membuat SIK TTK, surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian. Saat ini sudah mendirikan apotek sendiri, milik sendiri, betul ya Sandia? Apotek Lepang namanya ya? Benar ya? Ya, saya sempat mampir tapi sandinya tidak ada. Saya nggak jadi masuk, yang jaga orang lain. Punya apotek sendiri, sudah. Dan kalau kita nggak sah, Sandi sedang mengikuti proses seleksi CPNS. Cuman saya belum tahu sampai di mana. Ya, berarti apalagi gitu loh yang diragukan. Itu sudah kita jawab semua. Ijazah legal sudah. Diperiksa di penomoran ijazah nasional, ada. Kampus terakreditasi, ya. Program studi terakreditasi, ya. Memiliki sertifikat kompetensi, sudah. Memperoleh surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian dari Kementerian Kesehatan, sudah. Nah itu sudah kita jawab pada saat lulusan pertama kemarin. Kemudian seiring berjalannya waktu masih ada keraguan. Apakah lulusan sarjana farmasi dari Mahaganesa bisa lanjut profesi apoteker? Sudah kita jawab di kakak kelas kalian angkatan pertama kemarin. Yang ikut seleksi di saudara tua kita di Universitas Udayana sudah diterima. Sebanyak 11 orang. Kok hanya 11 Pak? Karena sisanya nggak datang pas tes. Nggak semua hadir dengan berbagai kondisi, mungkin ada halangan dan lain sebagainya. Yang hadir itu sudah diterima, sudah lulus, bahkan sedikit saya sampaikan, sebelum pengumuman itu, pihak Udayana sudah menghubungi saya secara pribadi, berkomunikasi via telepon, menyampaikan apresiasi bahwa nilai tes kakak kelas kalian dari Mahaganesa itu berada di peringkat terbaik. Jadi kita beri appreciate. Makanya saya dihubungi secara personal. Sebelum pengumuman itu dilakukan, saya berkomunikasi dengan pihak jurusan farmasi dan juga pihak program studi profesi apoteker FMIPA Universitas Udayana, dan juga dengan dekan Fakultas MIPA Universitas Udayana. Saya sudah berkomunikasi, mereka mengapresiasi, mengatakan kualitas Mahaganesa luar biasa. Karena nilai tesnya sangat tinggi-tinggi sekali. Jadi itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti proses pembelajaran kita itu tidak abal-abal. Bukti proses pembelajaran kita berkualitas. Tapi bukan berarti itu menjadikan kita jumawa. Tidak. Itu menjadikan kita, yang pertama itu menjadi rasa bangga. Rasa bangga bahwa apa yang kita lakukan selama ini berhasil mengantarkan lulusan kita ke kondisi yang terbaik. Itu kebanggaan. Tapi itu juga sekaligus menjadi PR. PR bagi
kami, bagi saya yang memimpin institusi ini saat ini, bagi kami segenap dosen dan tenaga kependidikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas itu secara terus-menerus. Pencapaian saat ini saya bilang belumlah apa-apa. Kita harus meningkatkan. Saya masih punya PR yang besar, yaitu membuka program studi profesi apoteker. Itu PR besar bagi kami. PR berikutnya adalah meningkatkan akreditasi sampai mencapai akreditasi unggul. Baik saja tidak cukup, namun harus unggul. Itu PR yang luar biasa bagi saya dan segenap dosen dan tenaga kependidikan untuk selalu meningkatkan kualitas dan capaian di masyarakat. Hal yang sempat diragukan di masyarakat, apakah lulusan Mahaganesa bisa diterima PNS, saat ini sedang berproses. Lulusan kita sedang berproses untuk proses seleksi CPNS. Mereka sudah lolos seleksi administrasi. Sandi, Kak Sandi, apakah tahu ada berapa orang teman-temannya? Nggak tahu ya, yang ikut seleksi CPNS. Mungkin yang Sandi di Kelungkung tahu, tapi yang seluruhnya kurang tahu ya. Saya lihat banyak. Semuanya, oh enggak semua, ada yang tidak lulus seleksi administrasi, ada. Karena salah unggah berkas, ada. Tapi sebagian besar lulus seleksi administrasi kan. Kemudian untuk tes tulis, atau namanya apa ya, SKD ya, seleksi kompetensi dasar, itu kami dari kampus hanya bisa bantu doa. Karena itu teman-teman sendiri yang tes, tapi kampus mengantarkan kalian sampai seleksi administrasi. Itu kita sudah lakukan dan sudah berhasil mengantarkan sampai di sana. Jadi tidak ada hal yang lagi yang diragukan secara legal standing atau landasan hukum dari institusi ini. Itu sudah kita jawab. Berikutnya, kita tinggal meningkatkan kualitas untuk bisa lebih berkualitas secara akreditasi, menambah program studi profesi apoteker, dan meningkatkan kualitas lulusan kita dari segi akademik maupun non-akademik. Itu akan kita tingkatkan. Mudah-mudahan melalui semangat segenap sivitas akademika, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, kita selalu bisa berproses untuk berkualitas. Dalam kesempatan ini juga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena perayaan Lustrum atau Dies Natalis yang kelima ini, Lustrum pertama ini, tidak bisa kita lakukan dalam suasana yang meriah. Karena aturan pembatasan kegiatan sosial, pembatasan kegiatan di masyarakat kemarin yang menjadi dasar pertimbangan saya. Wisuda berhasil kita lakukan 2 kali secara offline. Walaupun yang kemarin yang wisuda kedua itu memang rencananya online. Namun perubahan pemberlakuan PPKM dari level 4 ke level 3 itu pada akhirnya mengantarkan kita untuk bisa wisuda secara offline. Dies Natalis ini pun saya tidak tahu akan seperti apa kebijakan dari pemerintah. Sehingga melihat kondisi secara keseluruhan, akhirnya saya mengambil keputusan untuk kita rayakan secara sederhana saja. Sebenarnya Lustrum kelima ini harusnya bisa Lustrum pertama, Dies Natalis kelima ini bisa kita rayakan secara meriah. Namun saya kemarin ragu atas kondisi di masyarakat, belum berani, takut ada perubahan kebijakan, sehingga nanti acara kita bisa batal dan lain sebagainya. Sudah saya putuskan untuk kita rayakan secara sederhana, tetapi tidak mengurangi maknanya. Makna rasa syukur yang pertama kepada Tuhan atas umur, atas kesehatan, atas proses yang sudah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melewati umur yang 5 tahun ini, rasa syukur. Yang kedua, makna secara semangat yang saya rasa sama. Hanya saja kemeriahannya lah yang berbeda. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini cepat berlalu. Ya, kalau melihat trennya sudah menurun, tren dari kasusnya, mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang ketiga, keempat, dan seterusnya tidak ada lagi, sudah berakhir. Mudah-mudahan kondisi ini semakin baik, bahkan semakin tidak ada lagi kasus baru yang bertambah setiap harinya, sehingga kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala,
jika kebijakan pemerintah sudah membebaskan kegiatan, saya berjanji tahun depan kegiatan ini akan kita buat meriah lagi. Karena tahun pertama, kedua, dan ketiga Dies Mahaganesa itu kita rayakan secara meriah, selalu mengundang bintang tamu dan lain sebagainya. Hanya yang keempat dan kelima, karena kondisi pandemi, kita sederhanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat ulang tahun kepada Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa. Semoga kita bisa meningkatkan kualitas, baik dari segi akademik maupun non-akademik, sehingga selalu bisa berkontribusi bagi masyarakat. Bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas, bisa diterima di masyarakat, dan bisa berguna bagi masyarakat luas. Terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Cahyadi atas sambutannya. Para hadirin, kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Ganesha Global kepada Bapak Apoteker Inyoman Gede Tri Sutrisna M.Fam, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang sangat saya hormati, sahabat saya, Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, sekaligus Ketua Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Ganesha Global, Pak Kadek Dwi Cahyadi. Yang saya hormati, Ketua Panitia dan jajarannya, sehingga terlaksananya perayaan Dies Natalis yang kelima atau lustrum ke-1 Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa dengan sangat baik. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa. Yang saya hormati pula Ketua Ikatan Alumni yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sandi. Terima kasih sudah hadir, tetap berhubungan dengan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa. Serta yang saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa, Ormawa, organisasi mahasiswa di Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa. Baik, mohon izin untuk menambah semangat pada para calon Ormawa yang akan diangkat. Jadi kepalkan tangan kanan. Ya, ketika saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat pagi luar biasa. Ya, saya ulang ya. Ketika saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat pagi luar biasa. Ya, ketika nanti saya bilang farmasi, jawabnya Mahaganesa. Ketika saya bilang Mahaganesa, jawabnya Jaya. Bisa ya? Bisa, ya. Semangat pagi. Ya, kurang, ya. Semangat pagi, 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 semangat pagi, luar biasa. Semangat pagi, 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 semangat pagi, luar biasa. Farmasi, farmasi, Mahaganesa, Mahaganesa. Terima kasih. Oke. Ya, harapan saya dari Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, adik-adik tetap bersemangat,
walaupun 2 tahun ini kita ditemani dengan pandemi, jadi kita harus bisa bersinergi. Bersinergi dengan adanya pandemi, memaknai 5 tahun perjalanan dari Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha ini telah banyak dihasilkan, telah banyak dilakukan, terutama oleh Pak Cahyadi dan jajarannya. Terbukti apa yang dikatakan dulu, apa yang dijanjikan dulu terbukti. Saya masih ingat pertama ketika Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha ini, saya cerita dari awal ya, cerita sedikit mungkin, sedikit histori, mungkin sejarah untuk dikenang, sejarah untuk membuat kita menjadi lebih bersemangat. Jadi sebelum Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha ini didirikan, jadi kita bersepakat bertiga dulunya, kita mendirikan yayasan. Ya, ada Pak Cahyadi, ada Pak Saskarayadi, dan ada saya. Ya, bersepakat untuk mendirikan badan hukum berbentuk yayasan, namanya Yayasan Pendidikan Ganesha Global. Bersepakat pada saat itu 15 Januari 2015. 15 Januari 2015 kita bersepakat di notaris untuk mendirikan badan hukum berbentuk yayasan. Nah, dari badan hukum ini kita mengajukan untuk pendirian Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Kita berproses selama 1 tahun. Jadi 1 tahun berproses, tepat 11 November 2016, SK dari Kemenristek Dikti dulu ya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang saat ini menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Kemendikbud Dikti. Nah, ada tambahannya sekarang ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek itu, saya lupa. Jadi berubah lagi. Tapi intinya apa? Jadi izin itu diberikan 11 November 2016. Nah, karena izin itu diberikan di bulan November, masih ingat kita berkonsultasi dengan Kopertis dulu namanya, yang sekarang LL Dikti. Pada saat itu kita sudah boleh menerima mahasiswa. Namun pada saat itu November, Desember, bulannya bulan mepet sekali. Jadi kita bersepakat untuk memulai menerima mahasiswa di tahun 2017. 2017 kita membuka penerimaan mahasiswa baru. Nah, angkatan pertama kita terima 2 kelas Prodi D3, 1 kelas Prodi S1. Pada saat itu ketua yayasannya Pak Cahyadi, ketua badan pengurus yayasan. Nah, di yayasan itu ada 3 badan, namanya badan pembina, badan pengawas, dan badan pengurus. Ya, badan pengurus ini yang mengurusi kaitannya dengan harian dari yayasan. Nah, pada saat itu ketua pengurusnya adalah Pak Cahyadi. Pak Cahyadi mengangkat saya diangkat sebagai ketua sekolah tinggi pada saat itu. Nah, 2017 itu kepercayaan masyarakat saya bilang sangat tinggi, sangat tinggi. Kenapa? Kita sekolah baru. Jadi belum ada lulusan. Ingat dulu. Saya sangat terima kasih sekali pada angkatan pertama. Itu ada Sandi, saudara Sandi dan teman-teman. Itu animonya tinggi. Kalau dibilang tinggi ya, angkatan pertama kita udah dapat 3 kelas, kurang lebih 100 mahasiswa. Nah, saya masih ingat dulu di tempat saya mengabdi dulu. Saya dulu di Akademi XXX mengabdi, angkatan pertama di tahun 2009, itu hanya nerima mahasiswa, dapat mahasiswa 21 orang. Saya masih ingat 21. Ketika kita nerima 100 itu, wah itu percayaan tinggi. Mungkin tingginya kepercayaan itu tidak lepas dari pengaruh dari Pak Cahyadi.
Ya, Pak Cahyadi ini kan pengaruhnya ke mahasiswa sangat tinggi. Silakan tepuk tangan buat Pak Cahyadi. Ya. Pengaruhnya sangat tinggi. Jadi terima kasih. Pada saat itu ini kampusnya baru. Labnya di mana? Kelasnya gimana? Kuliahnya gimana? Dosennya gimana? Ya, seiring berjalannya waktu kita jelaskan, oh labnya ini. Sampai saat ini kita belum pernah meminjam lab di kampus lain. Kita tidak pernah meminjam lab di tempat lain, kecuali praktek kerja lapangan. Kecuali praktek kerja. Ya, itu satu hal ya. Janji kita dulu. Jadi nanti kalau lulus bisa nggak daftar PNS? Nah itu didengung-dengungkan sama Pak Cahyadi tadi. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah itu harus akreditasi gini. Nah, jadi sudah terbantahkan dulu. Pada saat ini, Saudara Sandi dan teman-temannya sudah lulus seleksi administrasi. Ya, tugas dari kampus hanya lulus seleksi administrasi. Itu tugas dari kampus. Karena apa? Satu, kampusnya legal, izinnya ada. Begitu daftar, Sandi daftar, masukkan nama sekolah aja udah kelihatan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Nggak perlu, sudah terdaftar di secara resmi. Akreditasinya langsung keluar, Dia masukin nomor PIN, penomoran ijazah nasional, udah langsung keluar ijazahnya legal. Seperti itu. Itu janji kita dulu. Ya, jadi teman-teman organisasi mahasiswa, baik itu BEM, DPM, saya titip. Jadi yang baik-baik dari Mahaganesha tolong sampaikan. Yang tidak baik tolong sampaikan ke saya. Apa itu yang kurang baik nanti sebagai pembelajaran atau perbaikan. Mohon, cintailah kampusmu, cintailah alma matermu. Ya. Karena alma mater akan membawamu menuju mimpi. Mungkin itu saja yang dapat. Selamat Dies Natalis ke-5, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, Lustrum 1. Mudah-mudahan tahun depan sesuai janji Pak Cahyadi dan seizin Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat melaksanakan Dies yang perayaannya lebih dari apa yang kita laksanakan hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Farmasi Mahaganesha. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tri atas sambutannya. Acara dilanjutkan dengan pelantikan pengurus organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Yang pertama, pembacaan surat keputusan pengangkatan pengurus organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha periode 2021 hingga 2022 oleh Wakil Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, Ibu Apoteker Putu Dian Marani, dipersilakan. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha nomor 557-STFMG-M.1-11-2021 tentang pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha periode 2021-2022. Nomor 558-STFMG-M.1-11-2021 tentang pengangkatan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha periode 2021-2022. Nomor 559-STFMG-M.1-11-2021
tentang pengangkatan pengurus himpunan mahasiswa program studi Diploma 3 Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa periode 2021-2022 nomor 560 garing STFMG garing M.1 garing 11 garing 2021 tentang pengangkatan pengurus himpunan mahasiswa program studi sarjana farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa periode 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa tentang pengangkatan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi, dan Diploma 3 Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa periode 2021-2022. Kedua, susunan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Farmasi, dan Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa periode 2021-2022 yang tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini agar melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan batas periode kepengurusan ini. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 4 November 2021, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, Ketua Kadek Dwi Cahyadi. Terima kasih kepada Ibu Putu Dian. Para hadirin, saat ini kita memasuki prosesi pelantikan pengurus organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa periode 2021 hingga 2022. Kepada para pengurus organisasi mahasiswa, silakan untuk menempati posisi masing-masing pada tempat yang telah disediakan. Susunan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa periode 2021 hingga 2022. Ketua Niputu Ratna Mulia Adnyani. Wakil Ketua Novia Hayu Nurjana. Sekretaris Niluh Koming Krisna Maheswari. Bendahara Luh Putu Yasika. Komisi Pengawasan Ide Ayu Nyoman Alit Sawitri dan Inyoman Hardianta. Komisi Legislasi Imade Krisna Dwiguna dan Putri Siswati Anggrayani. Komisi Advokasi Luh Desi Intan Purnami dan Dewa Ayu Pramitya Widya Cahyangniningrum. Susunan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa periode 2021 hingga 2022. Ketua Kadek Dwi Oktariadi. Wakil Ketua Gusti Ngurah Kadek Arya Pramana. Sekretaris Nikomang Putri Pratnyani dan Desa Gede Danawati. Bendahara Balkis Fotum Medina dan Niputu Lia Ardianti. Bidang Bimbingan Masyarakat, Koordinator Farah Putri Anjani, dengan anggota Maria Aryani Da Costa, Nikomang Ayu Alit Swandewi,
dan Niputu Widiana Astuti. Bidang advokasi, Koordinator Nikadek Devi Rismawati, dengan anggota Igede Wintara Saputra, Putu Diah Ayu Nadriana, Nimade Lilis Suryani, dan Nila Sakina Finkani. Bidang pengembangan sumber daya manusia, Koordinator Zulfan Ardiansyah A, dengan anggota Nilo Febi Maharini, Justina Dagubei, Nikadek Rina Dwi Utari, dan Niketut Ni Wahyuni. Bidang relasi alumni dan perusahaan, Koordinator I Gusti Agung Ngurah Febriana, dengan anggota Ana Agung Istri Prita Aiswarya Putri, Nimade Ayu Sukmadewi, dan Niputu Anita Eliziana. Susunan pengurus Himpunan Mahasiswa, Program Studi Diploma 3 Farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, periode 2021 hingga 2022. Ketua Ida Ayu Gede Wiatnyani. Wakil Ketua Marji Jasmine Swers. Sekretaris Nimade Asri Pramitya Adiguna Mahadewi. Bendahara Risma Yuanita. Divisi PSDM, Koordinator Dewa Gede Saputra Wijaya, dengan anggota Niputu Apriliani Putri. Divisi Humas, Koordinator Novelisa Wahyu Rahmaniar, anggota Iketut Kertatirta Mahagangga. Susunan pengurus Himpunan Mahasiswa, Program Studi Sarjana Farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, periode 2021 hingga 2022. Ketua I Komang Aat Adi Ricardo. Wakil Ketua Iwayan Ramawijaya Putra. Sekretaris Nikomang Eni Astari. Bendahara Niwaya Niska Jayantika. Divisi PSDM, Koordinator Grace Kristi Natalia Daily, dengan anggota Dewa Ayu Kade Devina Kristanti dan Niputu Valtina. Divisi Humas, Koordinator Made Sinta Sanma Putri, dengan anggota Farah Rahma Sahara dan Kadek Mita Wulandari Putri. Kepada Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, Bapak Apoteker Kadek Dwi Cahyadi SFAM MSI, kami persilakan untuk melantik dan selanjutnya memimpin pengucapan janji para pengurus organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa periode 2021 hingga 2022 dan diikuti oleh para pengurus yang dilantik. Selanjutnya, dimohon kepada Bapak Kadek Dwi Cahyadi bersama dengan perwakilan pengurus organisasi mahasiswa secara langsung menandatangani berita acara pelantikan dan pemberian ucapan selamat dengan bersalaman kepada perwakilan pengurus organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa periode 2021 hingga 2022 yang baru dilantik. Baik, terima kasih. Saya bacakan naskah pelantikan. Om Awigamastu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Minggu 14 November 2021,
berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha nomor 557 sampai dengan 560 garing STMMG garing M titik 1 garing 11 Romawi garing 2021 berurutan tentang pengangkatan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3 dan Sarjana Farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, periode 2021-2022. Kepada saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut, dengan ini secara resmi saya lantik sebagai pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi, dan Diploma 3 Farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, periode 2021-2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada saudara dalam melaksanakan tugas. Denpasar, 14 November 2021, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, Ketua, Kadek Dwi Cahyadi. Naskah Janji Pengurus DPM, BEM, dan HIMA, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, periode 2021-2022. Kepada segenap pengurus DPM, BEM, dan HIMA, saya minta untuk dijawab. Bersediakah saudara sekalian untuk berjanji? Jika bersedia, marilah ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Farmasi, Himpunan Mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi, bersama-sama, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha periode 2021-2022, sesuai kewenangan serta tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Dua, dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa mematuhi segala ketentuan dan aturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Baik, terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Kade Dwi Cahyadi. Kepada para pengurus dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Kepada seluruh Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan dimohonkan untuk maju bersama-sama dengan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa dan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Ganesha Global untuk memotong tumpeng sebagai perayaan syukur atas hari jadi yang kelima Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa. Untuk para Bapak Ibu dosen, silakan maju ke depan. Ke tengah. Dan tenaga kependidikan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kepada Bapak Kadek Dwi Cahyadi, silakan dipotong tumpengnya. Kedikitan. Jadi ini hanya perwujudan saja bahwa kita sebagai bentuk rasa syukur. Terima kasih. Mohon kepada Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan untuk berbaris, kita foto bersama dulu ya. Enggak, baris yang rapi gitu loh. Semuanya, semuanya. Baris nih, baris. Ayo guys. Kok nggak rapi?
Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, cheese. Boleh lepas masker buat kenang-kenangan. Yang mana nih? Bumerang sekali. Save-nya mana nih? Siapa sih ini? Save-nya mana sih? Bapak Ibu bumerang sekali. Bapak Ibu bumerang. Pak Cahyadi. Lagi sekali bumerang, belum bumerang. Pak Gungtra. Bumerang guys. Pak Gungtra. Bumerang dulu. Bumerang. HP-nya Indri yang merah ya. Baik, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Oh iya. Untuk Bapak Ketut dan Bapak Ardi mohon dibantu. Mohon kepada adik-adik mahasiswa untuk menempati tempat duduknya kembali, karena acara akan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, tidak lupa kami ingin juga mendengar sepatah dua patah kata atau kapur sirih dari perwakilan mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Kepada Nimade Ayu Ulan Anita Giri, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Yayasan Pendidikan Ganesha Global beserta jajaran, Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, Senat Akademik Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, dosen, tenaga pendidik, serta alumni Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, panitia pelaksana Lustrum pertama Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, yang saya hormati pengurus Ormawa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, serta yang saya banggakan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Puncak Lustrum pertama Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, sekaligus pelantikan pengurus organisasi mahasiswa periode 2021-2022. Saya mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa beserta seluruh organisasi mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada pembina Ormawa karena telah mendedikasikan waktunya untuk membimbing kami dalam menjalankan organisasi
serta kepada dosen, tenaga pendidik, dan teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam menjalankan organisasi selama 1 tahun ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya kepada saya untuk menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha periode 2020-2021. Tidak terasa 1 tahun sudah kami menjalankan organisasi mahasiswa dengan berusaha berjalan sinergis, menyatukan visi dan misi dalam mewujudkan satu tujuan yang sama, memajukan nama baik Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Dari sini, kami belajar banyak hal, menghargai perbedaan, manajemen waktu, menjalin komunikasi yang baik, dan bekerja sama. Pengalaman yang kami dapatkan sangatlah berharga untuk kami ke depannya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman anggota BEM, DPM, HIMA, serta seluruh Ormawa yang telah mengabdikan diri selama 1 tahun ini. Tanpa kalian, program kerja tidak akan bisa terrealisasi dengan baik. Saya menyadari selama 1 tahun menjabat masih banyak kekurangan dan masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Untuk itu saya mohon maaf bila selama ini ada tutur kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak dosen, tenaga pendidik, serta teman-teman semuanya. Kedepannya saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak lupa saya ucapkan selamat kepada Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha telah merayakan lustrum pertama. Semoga kedepannya semakin berjaya dalam mencetak mahasiswa unggul. Dan selamat kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha beserta pengurus Ormawa periode 2021-2022. Pesan saya, belajarlah dari pengalaman pengurus Ormawa sebelumnya. Semoga kedepannya dapat memajukan nama baik kampus. Jangan jadikan perbedaan sebagai kelemahan, melainkan kekuatan untuk menyatukan visi dan misi. Junjung tinggi alma mater, buatlah perubahan. Teruslah berkarya, jadilah kreatif dan inovatif demi mewujudkan insan cerdas dan berkarakter. Sekian dari saya, Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wulan atas penyampaiannya. Semoga menjadi motivasi dan semangat untuk kita semua. Para hadirin yang berbahagia, acara kembali kita lanjutkan dengan pembacaan pemenang lomba dalam rangkaian acara lustrum pertama Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha dan pemenang Mahaganesha Award tahun 2021. Bagi namanya yang saya sebutkan atau yang mewakili, silakan maju ke depan. Selanjutnya saya akan membacakan pemenang lomba video TikTok. Juara ketiga diperoleh dari perwakilan Sarjana S1 Farmasi 2021 dengan nama Tiara Ratna dengan skor 247. Juara kedua dari program S1 Farmasi 2020 dengan nama Niska Jayanti dengan skor 250. Dan juara pertama diperoleh dari program studi D3 Farmasi 2021 dengan nama Apriliani dengan skor 257. Mohon yang ada mewakili silakan maju ke depan.
Baik, selanjutnya saya mengumumkan juara vlog. Juara kedua diperoleh dari program studi farmasi S1 Farmasi 2021 bernama Ocha Arista dengan skor 230. Juara pertama diperoleh dari program studi S1 Farmasi 2020 dengan nama Sinta Sanma dengan skor 283. Selanjutnya, juara poster. Juara ketiga diperoleh dari program studi D3 Farmasi 2020 bernama Kertatirta dengan skor 84,33. Juara kedua diperoleh dari program studi S1 Farmasi 2021 bernama Anggi Damayanti dengan skor 86,83. Dan juara pertama diperoleh dari program studi S1 Farmasi 2020 bernama Grace Sinta Daniska dengan skor 87,67. Dan selanjutnya saya akan membacakan Lomba Mahaganesha Award dengan kriteria dosen terfavorit dimenangkan oleh Ibu Nila Agustina Yulianawati. Kategori dosen terkocak dimenangkan oleh Bapak Ana Agung Putra Prasetya. Dan juara dosen terfashionable dimenangkan oleh Ibu Pandedesi Ratnasari. Untuk para dosen mohon maju ke depan. Selanjutnya saya akan membacakan Mahaganesha Award kategori mahasiswa. Mahasiswa terapi dimenangkan oleh Putri Pratnyani dari program studi D3 Farmasi 2020. Mahasiswa terngantuk dimenangkan oleh Anjas dari program studi S1 Farmasi 2019. Dan mahasiswa terfamous dimenangkan oleh Okta dari program D3 Farmasi 2020. Mohon bagi namanya yang saya sebutkan tadi untuk maju ke depan. Untuk Bapak Pak Gungtre dan Bu Desi, silakan maju ke depan. Kepada Ibu Apoteker Heni Dwi Arini, dipersilakan untuk maju ke depan untuk memberikan hadiah bagi para pemenang lomba.
Dipasang langsung pinnya ya Bu Nila. Pinnya langsung dipasang. Mohon tepuk tangannya sekali lagi untuk para pemenang lomba. Dan selamat kami ucapkan kepada para pemenang lomba internal dan Mahaganesa Award tahun 2021. Para undangan dan hadirin sekalian, dengan berakhirnya pembacaan pemenang lomba internal dan Mahaganesa Award tahun 2021, maka kita sudah berada di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara puncak perayaan Lustrum pertama Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa atas hari jadinya yang kelima. Semoga selanjutnya dapat terus melahirkan insan cerdas dan berkarakter. Mahaganesa Jaya. Mahaganesa Jaya. Saya tutup acara ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagi para hadirin, silakan menikmati makan siang yang telah disediakan oleh panitia ya. Untuk panitia,